Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini mengenai Nuh dan pemulihan bumi, ya. Mari kita baca dulu beberapa ayat di sini. Pasal 5 ini Kejadian dikatakan Lamek ini, bapaknya bicara, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah. Perhatikan ya, di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Jadi bumi akibat kejatuhan Adam, Tuhan mengutuk tanah, ya. Nah, ini tangkap dulu ini satu. Yang kedua, setelah Nuh itu dengan air batu menghancurkan bumi, dibilangnya di surat Petrus. Nanti kita pelajari apa maksudnya itu. Di sini Tuhan, Nuh memberikan korban persembahan. Dan dikatakan di sini Tuhan bilang di Kejadian pasal 8 ini ayat yang ke-21. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Nah, jadi setelah awalnya waktu kejatuhan Adam, bumi terkutuk, tanah terkutuk, ketika Nuh dengan 8 orang, kita tahu itu total ya, memulihkan bumi dengan cara air bah, maka Tuhan tidak akan mengutuk lagi bumi, ya. Nah, ada banyak orang menyangka bahwa bumi ketika air bah itu ketika bumi yang kita injak ini, nanti kadang bumi yang baru kan, itu seolah-olah bumi yang kita injak ini diganti, ya, dihilangkan, dilenyapkan, nanti diciptakan lagi satu lagi bumi lagi yang lain, yang sama sekali lain, yang disebut bumi baru. Bukan begitu. Saudara lihat ini di Petrus, ya, dikatakan di sini ya, 2 Petrus 3 ayat 6, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa. Perhatikan ya, istilah binasa itu di situ istilah Yunani itu apolumi, itu artinya binasa, benar-benar binasa. Tapi dikatakan di sini dimusnahkan oleh air bah. Sekarang kita pikir dulu, bumi yang ketika dia kena air bah itu kan buminya nggak musnah. Yang musnah tuh orang-orang jahatnya itu yang membuat bumi menjadi rusak, ya. Jadi pengertiannya Nuh itu, ministrinya Nuh itu memulihkan bumi dengan cara air bah, yaitu menghancurkan semua orang-orang jahat yang ada di atas bumi. Nah, siapa orang-orang jahat ini yang membuat bumi jadi rusak begitu, ya? Nah, orang-orang jahat ini kalau saudara lihat di ayat sebelumnya, sebelum kasus air bah, itu adalah terjadi kawin campur antara keturunan Set yang disebut anak-anak Elohim, karena Adam di situ anak Elohim lewat Set itu, ya kan, Lukas itu. Terus sudah gitu dia itu semua keturunan itu keturunan orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, termasuk Henok, termasuk Nun juga di situ. Nah, di sini keturunan Kain adalah keturunan orang yang menjauh dari Tuhan, yang umurnya nggak disebut di dalam itu, saya sudah sampaikan itu. Nah, jadi terjadilah ini kawin campur. Nah, karena keturunan Kain ini melahirkan anak-anak manusia yang cantik-cantik. Nah, keturunan Set melihat mereka ambil kawin campur, ya kawin begitu, campur begitu, ya. Setelah kawin campur itu bumi tambah rusak, ya. Ingat ya, keturunan yang disebut anak-anak Elohim di sini yang mengawini anak-anak manusia itu jangan ditafsirkan malaikat, karena malaikat itu nggak dikawinkan, nggak dikawinkan, nggak kawin gitulah istilahnya, ya, malaikat itu. Ini makhluk roh. Ini kan anak Elohim itu keturunan Set yang kawin dengan keturunan Kain itu, jadi kawin campur dan bumi menjadi rusak. Oke lah. Sekarang kita terapkan, sudah tangkap kita ya, bahwa bumi yang dimusnahkan oleh air bah itu bukan berarti bumi yang kita injak ini diganti dengan bumi baru, enggak. Tapi orang jahatnya yang dibuang itu, ya. Oke, sekarang kita terapkan langsung ya ke dalam kehidupan kita saat ini, ya, dalam dunia kekristenan ini. Nah, perhatikan ya, di kitab Wahyu. Ada 3 perempuan di situ disebutkan. Di pasal 12 itu perempuan yang melahirkan putra-putra Elohim, ya, Son of God. Kemudian di pasal 17 sampai 18 itu ada perempuan yang disebut perempuan pelacur. Saudara baca sendiri nanti itu, ya. Kemudian yang berikut ada perempuan yang disebut namanya mempelai anak domba. Kita nggak bicara yang perempuan di pasal 12 dan anak domba. Tapi yang kita bicarakan ini nih, di pasal 17. Perempuan yang disebut pelacur. Siapa perempuan yang disebut pelacur itu, ya? Nah, saudara lihat ya, kitab Wahyu itu kitab bahasa simbol. Kejadian 1 ayat 1 itu ada istilah Yunani semaino, dari akar kata sema yang artinya simbol. Jadi pewahyuan diberikan kepada Rasul Yohanes, ya, dengan bahasa simbol. Jadi jangan ditafsirkan dengan harfiah, ya, literlek gitu, jangan. Nah, sekarang kita lihat perempuan ini siapa
dari Kejadian sampai Wahyu sebenarnya perempuan itu simbol dari gereja. Adam itu simbol daripada, di surat Roma dibilang akan Kristus yang akan datang itu. Nah, kalau Adam simbol daripada Kristus, maka Hawa adalah mempelai Kristus, perempuan, gereja, kan begitu kan? Nah, itu juga begitu juga dari sampai perempuan-perempuan itu yang istrinya si Yusuf, istrinya Daud dan sebagainya, itu simbol, hanya dengan berbagai aspek yang berbeda daripada gereja. Nah, sekarang kalau perempuan pelacur ini siapa? Sudah tahu ya, kalau perempuan pelacur itu perempuan yang menerima benih dari banyak pria, begitu kan? Pelacur itu, kalau mempelai dari suaminya. Nah, kalau gereja yang di pasal 12 itu perempuan dibilang artinya hanya menerima satu benih saja, benih Kristus ya, benih Roh Kudus. Saya mau menyebut apa itu terserah. Tapi kalau perempuan pelacur ini jelas dia menerima banyak benih. Selain dia menerima benih Kristus, dia menerima lagi yang lain. Nah, saudara lihat di kitab Wahyu dijelaskan itu perempuan itu yang menerima banyak benih itu. Benih ajaran Jebel, benih ajaran Nikolaus, benih ajaran Bileam, ini masuk ke dalam perempuan pelacur itu, gereja pelacur. Saya singkat aja ya, ajaran Jebel itu ajaran yang merampas otoritas Kristus. Para pemimpin agama Kristen itu rampas otoritas Kristus dan dia merasa dirinya hebat, dia berotoritas atas umat Tuhan. Nah, dia mengatur umat Tuhan lah, bikin segala sesuatunya dia yang ngatur. Itulah dia ajaran Jebel. Ajaran Nikolaus itu juga, Niko itu menaklukkan kaum awam. Jadi dengan berbagai ajaran ditaklukkanlah itu. Kalau Katolik menaklukkan umat, kalau gereja Protestan menaklukkan jemaatnya ya. Baru yang terakhir ajaran Bileam itu dagang ya. Para pemimpin agama Kristen ini dagang. Dia jual khotbahnya, jual jasa penggembalaan, dia jual bukunya, dia jual kadang-kadang bahkan ada yang jual minyak curah dan sebagainya. Pokoknya jualan lah ya. Ini gereja ini sebenarnya perempuan pelacur itu adalah Katolik dan pecahan-pecahannya itu, anak-anaknya itu kalau dibilang itu Protestan itu dengan berbagai puluhan ribu denominasi itu. Kenapa mereka pelacur? Ya karena mereka selain menerima benih Kristus, mereka juga menerima benih ajaran Jebel, benih ajaran Bileam, benih ajaran Nikolaus. Itu makanya mereka pelacur, dibilang gereja pelacur. Ya. Artinya menerima banyak benih. Nah itu. Nah begitu terjadi kawin, kalau ini mirip lah dengan kasus Nuh ya, kita bandingin kasus Nuh itu rusaknya bumi ini gara-gara kawin campur. Nah gereja ini rusaknya itu gara-gara banyak benih masuk gitu. Gereja pelacur ini. Solusinya apa? Kalau solusinya Nuh itu kan dimusnahkan itu air bah itu dengan air bah ya. Tapi kalau solusi gereja rusak begini, nah itulah di Roma pasal 8 ayat 19-21 bahwa Tuhan panggil para pemenangnya. Kalau saudara lihat di Wahyu pasal 2 pasal 3 itu ada Tuhan, barang siapa menang. Ada 7 gereja dipanggil barang siapa menang. Para pemenang ini ingat ya, bukan orang-orang hebat dalam kekristenan. Nah, justru orang-orang hebat itu yang mengajarkan ajaran Jebel, Bileam, Nikolaus. Nggak mungkin dia hebat kalau dia nggak ngajarin ajaran atau mempraktekkan ajaran Jebel, Bileam, Nikolaus. Nggak mungkin dia hebat. Nggak mungkin dia punya jabatan tinggi, punya banyak pengikut, punya narik bisa banyak uang. Nggak mungkin, kecuali dia melakukan 3 hal ini. Jebel, Bileam, Nikolaus. Itu gereja pelacur itu yang hebat-hebat. Tapi yang pemenang itu yang sederhana. Orang-orang yang tidak ambil bagian dalam 3 ajaran palsu ini, benih palsu ini, benih Jebel, benih Bileam, benih Nikolaus. Itu orang-orang sederhana di luar dunia kekristenan, ya. Nah, orang-orang inilah yang akan ditampilkan nanti di akhir zaman. Sudah baca Roma 8 ayat 19-21. Dikatakan di situ, ketika Tuhan datang, dia akan tampil dipermuliakan bersama-sama dengan para pemenangnya ini loh. Orang-orang sederhana yang tidak ambil bagian dalam ajaran Jebel, Bileam, Nikolaus. Orang-orang sederhana ini ditampilkan bersama dengan Tuhan Yesus dengan tubuh kemuliaan. Dia akan membebaskan ciptaan, bukan hanya bumi. Kalau Nuh itu kan bumi. Kalau ini, saudara, Roma 8 ayat 19-21, itu membebaskan ciptaan dari perbudakan kebinasaan. Dari bumi bergerak menjadi bumi yang baru, langit baru, termasuk ciptaan seluruh ciptaannya. Seluruh manusia itu dipulihkan oleh pelayanan si para pemenang orang-orang sederhana ini ya, bersama dengan Tuhan Yesus. Ini luar biasa ini ya.
Kalau Nuh hanya memulihkan bumi yang kita injak ini, tapi nanti Yesus dengan para pemenang akan memulihkan ciptaan dari perbudakan kebinasaan itu, ya. Semoga saudara dan saya terpanggil lah. Ya, bukan hanya dipanggil tapi terpilih lah, ya. Karena di Wahyu 17 itu yang dipanggil, dipilih dan setia. Semoga saudara dan saya itu terpanggil, terpilih dan setia juga, ya, untuk melayani tanpa ambil bagian dalam ajaran Jebel Bian Nikolaus, di luar sistem melayani. Nggak ada uang, nggak ada jabatan, nggak ada hormat manusia, nggak apa-apa. Karena itulah dia para pemenang itu orang-orang sederhana yang dengan hati yang tulus, ya, melayani anak-anak Tuhan, ya. Oke lah, ya, semoga, ya, ini sebagai penutup baik dari renungan singkat, ya, pagi hari ini. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk menjadi para pemenang, untuk memulihkan ciptaan. Bukan hanya Nuh, kalau Nuh hanya memulihkan bumi, kita akan memulihkan ciptaan dari perbudakan kebinasaan, ya. Haleluya, amin.